Saudara-saudariku terkasih, salam berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Minggu 14 Juli 2024, hari Minggu biasa ke-15. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai 13. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat. Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ, dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan, dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak, dan menyembuhkan mereka. Saudaraku yang terkasih, Injil yang kita dengarkan hari ini bicara tentang Yesus mengutus ke-12 muridnya. Mereka diutus berdua-dua. Tujuannya adalah mewartakan kerajaan Allah kepada segala bangsa. Dan dalam perutusan itu Yesus memberikan mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan pada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Dan kalau kita merenungkan perikop secara utuh, ada 3 poin yang bagi saya kita bisa renungkan hari ini. Pertama, Yesus mengutus para murid berdua-dua. Dengan mengutus mereka berdua-dua, Yesus ingin menegaskan bahwa karya Allah ini membutuhkan keterlibatan partisipasi banyak orang. Karya besar ini tidak bisa diselesaikan oleh 1-2 orang saja, tapi oleh banyak orang. Karena itu dia memilih para murid dan mengutus mereka. Menariknya mereka diutus berdua-dua supaya apa? Supaya mereka mau saling membantu, saling mendukung, saling memberi semangat, saling bekerja sama, saling melengkapi satu sama lain dalam pelayanan. Saudaraku terkasih, Yesus tidak hanya memanggil para muridnya, tapi juga memanggil Anda dan saya, memanggil kita semua untuk terlibat dalam karya Allah ini dengan cara kita masing-masing, dengan profesi kita masing-masing. Allah butuh kerjasama, Allah butuh partisipasi kita, manusia, untuk terlibat dalam karya ini. Siapapun dia, semua murid Kristus punya tanggung jawab yang sama untuk mewartakan karya Allah dimanapun kita berada. Karena itu tugas berat kita adalah menjadi orang-orang yang baik dan benar. Supaya karya Allah semakin dikenal oleh banyak orang, supaya nama Allah semakin dimuliakan oleh banyak orang. Poin kedua, Yesus memberikan mereka kuasa atas roh-roh jahat. Kuasa yang diberikan Yesus bukan berarti membuat para murid bertindak sesuka hati mereka. Bukan. Tapi mengingatkan mereka agar dengan kuasa itu mereka tetap menjadi pribadi yang rendah hati, pribadi yang sederhana, pribadi yang mau memberikan diri pada Tuhan lewat pelayanan mereka. Inilah tantangan bagi kita para muridnya, karena kadang kita memiliki kuasa dan kadang kita seenaknya sendiri. Kita perhatikan banyak pejabat kita dengan jabatan membuat orang lain lupa diri. Sesuka-sukanya sendiri ingin dilayani, padahal panggilan Tuhan adalah panggilan untuk melayani. Sebagai murid Kristus kita diingatkan bahwa jabatan kuasa yang kita punya sifatnya sementara. Pada saatnya akan berakhir. Maka perlu belajar kesederhanaan dalam hidup, perlu belajar sikap rendah hati. Itulah yang akan membawa kita pada keselamatan kekal. Dan poin ketiga adalah Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan membawa apa-apa dalam perjalanan.
Yesus yang mengutus akan bertanggung jawab akan hidup mereka. Yang perlu mereka lakukan adalah percaya bahwa perutusan itu akan berjalan dengan baik atas berkat Tuhan. Dia yang mengutus adalah Dia yang setia. Dia akan menemani, mendampingi. Inilah yang memberikan kekuatan bagi saya. Sebagai imam, saya merasakan berkat Allah itu luar biasa. Saya percaya kemana saja saya diutus, pasti ada banyak tangan kasih Allah yang akan menyertai. Penyertaan Tuhan akan terus terjadi, teristimewa dalam situasi yang sulit ini. Hanya satu harapan saya, yakni Yesus. Saudaraku terkasih, sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita dipanggil untuk melibatkan diri dalam perutusan Tuhan dengan cara kita masing-masing. Baik itu di tengah komunitas kita, keluarga kita, tempat kerja kita. Kita diharapkan menjadi rasul-rasul Kristus yang murah hati, rendah hati, yang tulus dalam pelayanan. Kekuatan kita dalam setiap tugas adalah Yesus. Dia akan menyertai dan mendampingi perutusan kita. Kita harus bangga karena kemanapun kita mewartakan kebaikan Tuhan, Yesus selalu hadir dalam pelayanan kita. Dan Dia mengajak kita semua siapapun Dia untuk mau melibatkan diri dalam karya Allah itu, menjadi saksi-saksinya. Karena itu berilah dirimu untuk perutusan ini. Jangan pernah takut untuk menjadi murid Kristus dan jadilah saksi Kristus dimanapun kita berada. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.